Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka, duduk bareng di majlis ilmu setelah melaksanakan kewajiban sholat maghrib, dan alhamdulillah secara berjamaah. Setelahnya kemudian kita Allah anugerahkan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melanjutkan kewajiban berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang tentu kelak harapan kita bermanfaat baik di dunia terlebih di akhirat. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab bacaan Fatihah kita semuanya diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita juga dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita mohon terus kepada Allah agar pada saat kita menutup mata yang terakhir, menghembuskan nafas di penghujung kehidupan di dunia ini, maka kita kembali menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati orang tua kita. Alhamdulillah di sini ada Bapak Syarifuddin, ada Pak Haji Nasir, ada Pak Haji Azwar, dan para sepuh yang lainnya. Kita doakan para sepuh kita ini panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah terus membimbing kita selaku penerusnya. Ya, yang kaula muda hari ini ya alhamdulillah, yang mengurus atau yang memegang kepengurusan mushola ini alhamdulillah dari kalangan muda, ketua DKM-nya Kang Soim dan teman-teman semuanya, para pengurus. Kita juga doakan semoga beliau selaku ketua DKM dan segenap jajaran pengurus yang terus bersemangat, telaten, sabar, dan istiqomah dalam rangka memakmurkan mushola, Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi malam ini saya Kang nggak baca kitab itu. Saya bawa kitab Nasoihul Ibad, jadi kaitan dengan nasihat. Jadi bab itu mungkin ditunda, insya Allah ketemu lagi lah di lain waktu.
buru-buru, jadi saya buru-buru melulu. Jadi ada nasihat untuk kita semuanya. Nasihat ini muncul dari lisan mulianya sebagian ahli hikmah. Jadi ahli hikmah itu jangan dibayangin ahli hikmah yang sering kita dengar, tukang jampe, bukan. Jadi kalau Kang Thohir dengar ahli hikmah itu ya bayangannya itu ada tamu datang terus minta jampe-jampe. Ya itu juga nggak salah, nggak keliru, nggak. Jadi sebab apa yang dilakukannya tetap ikhtiar, mintanya tetap kepada Allah. Tapi yang dimaksud ahli hikmah di sini adalah sosok yang ketika ngomong pas dengan kelakuannya. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Nah, ahli hikmah ini yang dimaksud di sini bukan orang yang tukang pidato, bukan tukang ceramah, bukan kayak model begini doyan ngomong, bukan. Ngomongnya jarang, tapi sekali ngomong berasa nyes di hati, itu berasa banget, nembus di dada. Itu ahli hikmah biasanya begitu. Nanti akan dibahas ke bawah itu ada ahli hikmah itu apa kata beliau. Jadi di sini yang dimaksud an ba'dil hukama ay atibbail qulub, dokter hati. Dokter hati, jadi bukan dokter fisik, bukan. Kita ini kalau badan yang tergores, fisik yang kemudian berasa sakit, itu cepet-cepet respon, buru-buru entah ke warung, apa berobat ke mantri, apa buru-buru ke dokter. Itu kalau bagian fisik yang terkena. Tapi kalau sudah wilayah hati, cek orang Sunda mah ye hare-hare weh. Pak Haji Azwar apal hare-hare? Tahu nggak hare-hare? Nggak ngerti ya? Udah lama di sini berarti. Jadi hare-hare atau ongkoh-ongkoh wae, biasa aja lah. Kalau wilayah hati yang sedang menderita, yang sakit, beda dengan fisik, cepet, sigap. Nah, kata seorang ba'dul hukama, kalimatnya begini: salafatu asya'a tufarrijul husoso. Ada 3 perkara yang sanggup menyibak kesulitan. Jadi tufarriju maknanya ayakshifu, ayatakshifu. Taksifu itu membuka, asal maknanya. Yang dimaksud tentu menghilangkan. Ada 3 perkara yang sanggup menghilangkan keruwetan. Husos itu humum, kesulitan, suntuk, bete. Saya ulangi, salah satu asya'a tufarrijul husoso sadbakasin. Ada 3 perkara yang sanggup menghilangkan atau menetralisir kesulitan, kesusahan, suntuk, bete, suara karuan lah, mongsang mangsing. Kan ada kita itu, hatinya gelisah melulu, pikirannya semrawut terus, padahal duit banyak. Iya, makan tersedia, rumah nggak kehujanan, kendaraan ada, tapi ya rasa gelisah, resah dan gelisah terus. Apa itu yang 3 perkara yang sanggup menghilangkan kesusahan? Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, eling maring Gusti Allah. Zikir itu eling, zikir itu inget, zikir itu ya terus dirinya tuh merasa bahwa dia ada karena diadakan oleh zat yang ada, dan adanya itu wajib adanya, yaitu Allah. Ingat kepada Allah,
itu satu di antara tip agar kita hilang dari kesulitan, kesusahan. Memang kelihatannya ya semuanya paham, tapi pada prakteknya ya dikir madzikir susah ma'ajeg kan gitu. Dikir madzikir susah mah kayaknya biasa. Ya mungkin zikirnya mesti ditingkatkan. Bi ayyi sighatin kanat ka ayyakula katsiran. Dengan lafaz yang model apa saja terserah. Saya biasanya umpama nih Pak Iwan umpamanya dalam hati lah atau dalam pikiran saya itu zikir kepada Allah kalimah thayyibah biasanya la ilaha illallah. Boleh, cakep, sebab itu kalimah tauhid, kalimah thayyibah, kalimah menjadi dasar ketauhidan kita. Ada orang kafir 70 tahun atau 90 tahun baca la ilaha illallah, kelar, beres itu. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Untuk zikir, wah cakep banget. La haula wala quwata illa billah. Silahkan. Saya ingat umpamanya ini mumpung di bulan Rajab, saya senang bacanya tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Teruskan. Saya senang yang komplit subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Terusin. Pokoknya zikir kepada Allah. Dan jangan takut zikir kepada Allah kemudian merasa ragu, merasa belum fokus sehingga berpikir percuma terus berhenti. Jangan. Kalau dalil tentang zikir udah sahih semuanya, Qur'annya juga jelas. Ala bidzikrillahi tatma'innul, jelas sudah. Terutama mungkin yang sudah bertorikoh, terserah torikohnya yang mana, model apa, yang jelas yang mu'tabaroh dan jelas mursyidnya. Umpama kalau ada di antara kita yang sudah alhamdulillah, ada yang belum umpamanya, nggak masalah zikir sebisa mungkin, karena salah satu obat daripada pikiran yang rungsem, yang ruwet, yaitu tadi tuh pengen plong, pengen bongbong, pengen tenang, ya zikir. Jangan pernah berhenti zikir. Saya ngutip hikmah dari kalamnya Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Ini baru satu, zikir. Ada orang tinggal zikir, wah repot udah, makin kacau udah. Ini belum dilanjutin. Pertama zikir. Kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, la tatrukid dzikra li'adami hudurika ma'allah fih. La tatruk, jangan pernah ninggalin dzikir. Ini khitabnya kepada kita. Kalau lafaz ini la tatruk, janganlah engkau tinggalkan dzikir. Yang dimaksud engkau berarti kita. Jadi kita jangan pernah ninggalin zikir. Li'adami hudurika ma'allahi fihi, hanya karena belum fokus. Udah gitu aja maknanya, singkat. Li'adami hudurika, krono ora anane hadire siro ma'allah sartane Gusti Allah fihi, dalam zikir. Bahasa Indonesianya, jangan pernah ninggalin zikir hanya karena belum bisa fokus kepada Allah. Wong zikirnya kita unsewu, lisannya merupus, pikiran nama ngacacang kamana wae, kan gitu. Lisannya memang basah dengan kalimah thayyibah, tapi hati dan pikiran masih ke kreditan, masih di kantor, masih di pasar, masih di sawah, masih di kebun, semuanya kan belum fokus kepada siapa dia zikir, kan begitu. Tapi jangan berhenti, maksudnya begitu. Walaupun masih begitu, jangan. Ini pesan Syekh Ibn Athaillah Sakandari. La tatruk. La tatruk itu lamnya itu lam nahi, maknanya jangan tinggalin. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikri,
asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya lalaimu berbarengan dengan melaksanakan zikir, dan makna singkat nih, mana yang dimaksud itu, saya ulangi, karena lalaimu an wujudi dzikrihi, dengan tidak berzikir, udah gitu aja. An maknanya jauh, jadi punya faidah jauh. Saya ulangi, karena sesungguhnya lalaimu dengan tanpa berzikir itu lebih parah ketimbang lalaimu bersamaan dengan berzikir. Itu makna singkat begitu. Jadi jangan pernah ninggalin zikir meskipun belum fokus. Jangan berpikir begini, percuma saya zikir gak fokus, gak khusyuk, belum mantep, percuma. Jangan pernah berpikir begitu. Meskipun dalam kondisi lalai itu jauh lebih baik dengan cara berzikir ketimbang lalai sambil tidak berzikir. Atau dibalik mananya, dibalik. Jadi lalai sambil berzikir, lalai tidak berzikir, saya ulangi, memang ini agak belibet, begubet ini. Lalai sambil tidak berzikir itu lebih parah ketimbang lalai sambil berzikir. Anggaplah zikir kita masih nggak fokus, masih lalai, masih ngacacang, masih semrawut, cuma lisan tok, pikirannya masih kemana-mana, itu tetap lebih cakep ketimbang ngomong dermemel nggak karu-karuan, nggak berzikir. Ada hadis Rasulullah ini sebelum dilanjutkan, la tukfirul kalam bi ghairi dzikrillah. Malam ini ngomongin zikir kita, mumpung lagi bulan Rajab. Coba bulan Rajab ada keterangan itu syahrullah, jadi bulannya Allah. Maksudnya sambung bener, bukan berarti bulan yang lain bukan punya Allah, bukan. Yang dimaksud syahrullah tuh bener-bener sambung kita dengan Allah itu. Kalau kita mau memanfaatkan momentum bulan Rajab dengan cara berzikir aja lah. Syukur-syukur puasa, syukur-syukur tambah sedekah, tadarus, silaturahim, banyak cara. Yang hobinya puasa Senin Kemis terusin, Ayyamul Bid terusin, puasa Nabi Daud lanjut. Yang jelas kalau yang punya utang wajib buru-buru bayar, jangan ditunda mumpung masih ada waktu. Nah ini minimal zikir, enteng, maksudnya enteng, lisannya bisa ngucapin, lafadznya sudah hafal, badannya sehat, murah meriah, tidak pakai waktu. Itu zikir tuh. Sholat ada waktunya, zakat ada kriterianya. Coba zikir nggak ada, bebas di mana saja. Yang penting jangan di tempat-tempat yang kotor. Tapi bukan berarti di kloset, di kamar kecil nggak boleh zikir. Zikir tetap, tapi jangan diucapin di hati. Jadi kalau zikir itu murah meriah, Pak. Ibadah yang murah meriah tapi ya luar biasa fadilah dan manfaatnya, ya zikir. Nah, sambil bercanda ya bisa zikir lah, monggo. Sambil ngobrol, sambil dagang, sambil kerja, sambil di depan laptop bisa zikir. Makanya saya bilang pesannya, jangan tinggalin zikir. Meskipun kau masih belum sambung, masih belum fokus. Karena lalaimu kepada Allah sambil berzikir itu lebih baik ketimbang lalaimu kepada Allah sambil tidak berzikir. Nah, itu dibalik maknanya tuh. Kalau tadi bahasa lebih parah ya tinggal dibalikin lah. Nah, harapannya begini, fasa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrihi ma'a wujudi yaqdhatin. Harapan nih, karena boleh jadi Allah akan angkat derajatmu, makommu dari zikir bersamaan dengan lalai, naik pangkat menuju zikir kepada Allah sambil sadar bahwa kita ini ternyata adanya diadakan oleh yang ada. Sadar bahwa kita ini inna lillahi
wa inna ilaihi. Kalau ingat itu ya zikir. Jadi kalau ingat kalimat innalillahi itu ya jangan dengar orang meninggal saja, sebab kalimat itu adalah sesungguhnya kita semuanya itu ya milik Allah, lillah wa inna ilaihi, dan kita semuanya ini akan kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud ilaihi raji'un, itu akan kembali. Nah, untuk kembali perlu bekal. Bekal salah satunya yaitu zikir. Padahal ini konteksnya bukan ke sana. Maksudnya supaya terus ingat Allah, supaya hatinya tenang. Karena judulnya lagi ngomongin hati tenang, kesulitan hengkang, keruwedan pergi, suntuk bete lepas, eling kepada Allah. Diterusin, naik tuh, naik level. Wa min dzikri ma'awujudi yaqdhatin, dan boleh jadi naik lagi dari zikir berbarengan dengan munculnya kesadaran, naik menjadi zikir yang lebih fokus. Hudur itu fokus, supaya gampang mananya. Asal mana hudur ya hadir. Kalau kita ngomong hadir bersama Allah nanti repot nanti. Udah fokus kepada Allah. Naik lagi, wa min dzikri ma'awujudi hudurin, dan dari zikir bersamaan dengan fokus kepada Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal mazkur, menuju zikir yang sanggup meniadakan semuanya kecuali yang dizikiri, yaitu Allah. Itu akan naik. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Bukan berarti kamera Allah, terus Kang Tauhir Allah, bukan begitu, bukan. Memahaminya bukan. Jadi menyediakan semuanya itu artinya semua yang ada dalam genggaman Allah. Pada saat melihat kopi kita minum, ini rizki dari Allah. Kuat ngangkat kopi, tenaga dari Allah. Punya rasa yang dirasa kopi, rasa adalah anugerah Allah. Wong nyatanya kita pernah katanya dengar orang yang nggak punya rasa kan pernah katanya. Waktu yang lalu tuh, yang zaman itu, cabai yang nggak pedas, gula tidak manis, garam nggak asin, katanya begitu. Nah, itu kan berarti anugerah dari Allah. Artinya semua tidak akan sanggup, tidak akan daya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan itu ke sana. Sampai ke tingkat itu. Semua tidak ada. Yang ada, yang dizikiri, yaitu yang dielingi, yang diingat, yaitu Allah. Maknanya semua ada dalam kekuasaan Allah. Emang bisa seperti itu? Dijawab oleh Allah nih, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang model begitu mah Allah, nggak ada susah bagi Allah mah, nggak ada kesulitan bagi Allah. Nah, di sini pentingnya wajib, nih wajibkan diri, ini wajib. Kalimatnya kan dalam Al-Quran begini, Pak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ini perintah semuanya. Lah wajib, meskipun tentu tidak terikat dengan ukuran dan batasan. Ini yang kemudian juga kita bisa memberikan perbedaan, apa bedanya zikir dengan wirid. Pak Haji Nasir tadi ngimamin, terus umpama baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, itu wirid. Wirid itu zikir yang dibatasi, ada batasan-batasan, itu wirid. Sementara zikir itu los, unlimited, bebas, berapa saja, dzikra katsira, nggak pakai ukuran, dan di mana saja, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan tempat, bebas. Itu zikir. Itu bedanya. Artinya setiap wirid pasti zikir, tidak setiap zikir itu wirid.
Ada kan dalam batasan-batasan, ada yang 33, ada yang 7 kali, ada kan begitu. Tergantung dapat dari mana, siapa gurunya dan siapa pembimbingnya. Dalam dunia thariqah biasanya siapa mursyidnya, thariqahnya apa, ada batasan di situ. Itu namanya wirid. Nanti dibagi dua, ada wirid umum, ada wirid khusus, seperti itu. Balik lagi, jangan pernah ninggalin dzikir, karena dengan dzikir kita akan terlepas dari belenggu kesulitan. Terus Aubil munajati ka'ayyakula ya mughitha kulli malhufin nadahu, diceritakan di sini. Atau dengan cara munajat itu, cek orang Sunda mah bibisikan, ngaharewos. Munajat itu mohon kepada Allah dengan cara penuh kelembutan, munajat, berbisik. Ya, berbisik dengan Allah berarti kan doa. Kalimatnya begini, ya mughitha kulli malhuf, wahai zat yang menolong atau yang memberikan pertolongan kepada setiap kesusahan. Minta kepada Allah, terserah kapan saja, pada sholat, bangun malam, tengah malam, sepertiga malam. Wa ya mujiba kulli mudtarin, wahai zat yang memenuhi segala setiap yang sangat membutuhkan, gitu. Kita kan butuh. Butuh dimaknain butuh lah udah, asal maknanya sangat memaksa, ya butuh kan maksa biasanya. Terus wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin, wahai zat yang enggak gampang ngambek. Wa ya haliman, hilim. Hilim itu ada yang maknanya bijaksana. Kalau saya dulu maknanya aris, enggak gampang marah. Wa ya haliman, wallah kalau gampang marah sekali kita maksiat habis sudah. Wong kita tukang dosa. Nah ini Allah punya sifat halim, bijaksana. Wahai zat yang bijaksana, maha bijaksana atas setiap yang memiliki kesalahan, ya kita lah. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai zat yang mencukupi. Qaiman asal makna berdiri, maksudnya yang menggenggam, yang menangani, yang menguasai dengan segala kecukupan. Liman bagi siapa saja atharahu ala dunyahu, yang orang tersebut memilih ternyata atas dunianya, dicukupin. As'alukal wusula ila ma la asiru ilaihi illa bima'unatika. Ini lagi sambat-sambat, sedang berbisik kepada Allah, aku mohon kepadamu ya Allah sampai kepada satu titik yang aku tidak akan sampai kecuali dengan pertolonganmu. Wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika, dan aku mohon kepadamu ya Allah untuk sanggup menolak sesuatu yang aku tidak kuat menolaknya kecuali dengan kekuatanmu. Pakai kalimat la haula itu, la haula itu pas banget. Wirid atau zikir dalam bentuk kepasrahan itu kalimat la haula. Maknain la haula itu begini supaya enak tuh, supaya nyambung, supaya betul kita itu tergugah, termotivasi. Jadi bukan sekedar tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, bukan. Tapi dimaknain supaya agak komplit. La haula, tidak ada daya untuk melaksanakan taat, sholat, puasa, zakat, umroh, pokoknya apa, sedekah dan seterusnya, ketaatan. Tidak ada daya untuk melaksanakan itu semuanya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Bahwa kita kan setiap saat yang tidak disengaja dan disengaja, yang terasa dan tidak terasa, itu nggak sanggup kita, nggak punya kekuatan untuk meninggalkan itu. Illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan. Ini kalimat la haula, bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bagian dari munajat itu.
Terus, wa as'aluka khiyaratan fiha afiyatun, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan-kebaikan, itu maksudnya. Jadi kebaikan yang di dalamnya ada keselamatan. Wa afiyatan fiha khiyaratun, dan keselamatan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Ada baik tapi tidak selamat, ada selamat tapi tidak baik. Nah, kita tuh pengennya yang baik dan selamat. Yang selamat juga penuh dengan kebaikan. Itu semua diraih bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha atau yang paling apa sih? Ya, yang paling maha kasih lah, maha sayang. Terus yang kedua, kalau pengen hatinya plong, nggak suntuk, nggak bete, ini yang kedua. Kalau tadi zikir, yang kedua waliqa'u auliyai, ketemu dengan kekasih Allah. Ketemunya di mana? Carilah. Bagaimana nyarinya? Ya ada di sekitar kita. Emang siapa yang model begitu? Minal ulama'i wassalihin. Ulama itu orang yang banyak ilmunya. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Ulama sih sekitar ada sih enggak sih? Anggaplah ketika tidak ada masuk kriteria ulama, orang-orang yang kalau ngomong bener, orang kakek ngomong, kalau ngomong dengan lagunya persis sama. Soleh itu pantas, Pak. Udah saya maknain berani, soleh itu pantas. Pantasnya suami tanggung jawab kepada istri, membahagiakan istrinya. Pantasnya istri taat kepada suaminya. Pantasnya anak wajib hormat kepada orang tuanya. Pantasnya orang tua mendidik dan membimbing, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya, ya, memberi nafkah dan seterusnya. Itu pantas. Pantasnya orang kaya, ya mendermakan hartanya, apalagi yang wajib-wajibnya. Pantasnya ulama, ya mengamalkan ilmunya. Pantasnya pemerintah, melayani, ngayomi, melindungi rakyatnya. Pantasnya rakyat, nurut sama pemerintahnya, itu pantas. Di penghujung, pantasnya makhluk, terutama namanya manusia, ya menghambakan diri kepada Allah sehamba-hamba, itu pantas. Maka disebut soleh. Maka makna asal soleh itu patut, layak, pantas. Kita manain begitu. Lawannya toleh, yang nggak pantas, yang melanggar-langgar itu tuh. Nah, datangi orang semacam begitu. Nggak harus alim, nggak harus, tapi orangnya rapi, bener. Itu nggak harus ngomong. Orang model begitu bawaannya enak, mendekatkan kita kepada Allah. Daripada konon katanya alim, terkenal ilmunya banyak, tapi lagunya agak tengik, jangan, nggak usah. Malah nanti repot yang begitu tuh. Ya kalau bisa ya alim, bener, soleh, mantep. Ulama didahulukan di sini. Minal ulama'i, orang yang banyak ilmunya, orang alim, orang yang berilmu. Wassolihin, urutan kedua. Sebab ilmu itu tetap, Pak, nomor satu ilmu itu. Oh, tanpa ilmu repot, apapun itu. Jadi yang bisa mensukseskan seseorang ya ilmu. Ya, nyopet dia yang paling jelek saja memang nyopet, tanpa ilmu ya gagal, bisa kepergok, digebugin orang, nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Apalagi urusan ibadah, bikin makanan, ya ilmu, ya pengetahuan itu. Nah, yang dimaksud ulama di sini berarti orang yang alim tentang agama, tentang syariat, di dalamnya mencakup akhlak dan seterusnya. Sebab ulama nanti ya dibagi lagi. Saya nggak mau bahas itu. Yang ada dalam pikiran saya sudahlah ulama-ulama yang amil, yang mukhlis, yang soleh. Datangi orang model begitu, adem bawaannya. Yang ketiga, wa kalamul hukama. Ini kalau pengen pikiran plong ini. Kalamul hukam apa? Gunemane ahli hikmah. Apa ahli hikmah? Di sini nih. Alladzi yadullu ala khairiyid dunya wal akhirah.
yaitu sosok yang menunjukkan atas kebaikan dunia dan akhirat. Itu ahli hikmah. Jadi ngomongnya nggak banyak, tapi sekali ngomong hati kita itu merasa adem. Masihkah ada hari ini? Ada, insya Allah. Di mana? Ya akan ketemu lah insya Allah, kalau memang ada keniatan pengen ketemu dengan orang seperti itu. Meskipun sudah mulai jarang, Pak. Kalau tukang pidato banyak, tukang ceramah mah. Nah, yang model begini nih. Nasihat berikutnya dari seorang tabi'in besar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, dan beliau termasuk min akabirit tabi'in, adalah penggedenya dari kalangan tabi'in, namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Banyak jalur keilmuan kita dari guru ke guru itu melalui jalur beliau. Beliau zamannya zaman tabi'in tua, tabi'in awal-awal, dan beliau termasuk penggede. Tapi beliau nggak ketemu dengan Rasulullah, sebab yang ketemu Rasulullah terus iman sampai akhir hayat namanya sahabat. Nah, beliau ketemunya para sahabat, berarti nggak ketemu dengan Rasulullah. Namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Man la adabalah la ilmalah. Man utawi sapane wong iku la adaba, ora ana adab iku maujud lahu kedue wong, la ilma maka ora ana ilmu iku maujud lahu kedue wong. Maksudnya gimana? Orang yang enggak punya adab berarti orang itu enggak punya ilmu, gitu aja dah. Tapi dia ilmunya 2 bica setengah, terserah. Kalau nggak ada adabnya, nggak dihitung ilmunya, gitu. Jadi orang yang nggak punya adab tata krama, ya udahlah, masuk ke dalamnya ada akhlak, bisa. Sebab adab dengan akhlak itu ada perbedaan meskipun tipis. Adab-adaban, dengan orang tua hormat, dengan yang muda sayang. Nah, itu dengan tetangga akur, dengan Allah ya pasti nyembah, dia merasa makhluk. Ini ada adab-adaban. Kita sholat ya adab, pakai aturan syarat rukun, itu adab. Tiba-tiba dia nggak ada adab, walaupun ilmunya banyak, la ilma. Maksud la ilma lah, maksudnya yu'tadda bihi, jadi nggak dihitung ilmunya, nggak direken, ya percuma sih. Itu yang. Terus waman la sabro lahu, dan siapa orangnya yang tidak memiliki rasa sabar, maka la dinalah, agamanya nol. Dia muslim loh, medok banget muslimnya, tapi nggak ada sabar lah, kosong lah. Tibang kesinggung dikit marah, ngomongnya kasar, tetangganya tidak merasa dibuat nyaman, padahal dia umpamanya tukang dalil, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, kosong. Akhirnya tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada kesabaran. Nah, kita sebut yang dimaksud dengan sabar itu apa maksudnya? Ala tahammulil balaya, nanggung. Tahammul itu nanggung, menanggung beban cobaan. Nggak sabar menerima. Tahammul itu ya nanggung derita, nanggung ujian. Yang namanya ujian, cobaan itu kan, istri rewel ya cobaan, anak kurang nurut ya cobaan, suami kurang tanggung jawab ya cobaan. Itu semua kan cobaan kan banyak, setiap kita pasti ngalamin itu. Terus nggak ada kesabaran, ini ya kosong agamanya. Disebut kosong, masalahnya dia tidak sanggup memanage, dan itu pasti terjadi dengan skala yang berbeda, dengan mungkin persoalan yang tidak sama, pasti ngalamin.
umpama nih yang hadir di sini, umpamalah, anggaplah ekonominya pas-pasan, anggaplah ini contoh lagi. Terus istri kita nurutnya nggak kira-kira, makan ya sekedarnya, jajan ya pagi sore kagak, berangkat ke mall ya boro-boro lah, nggak seminggu sekali umpamanya, dibeliin baju setahun sekali, tiba-tiba nurut banget, nggak pernah rewel sama kita. Ayo, ladang pahala kita di mana? Sholat kita ya timbang gitu doang, ngaji kita jarang-jarang, tadarus ya enggak, istrinya nurut banget. Terus kita tambahnya dari mana? Nah, ini untuk mengelola supaya umpama sampai kejadian kita punya yang model ya sudah lumayan buat ladang pahala. Jangan salah, ada jalur kewalian melalui istri rewel ya sudah. Kebetulan istri jenengan nurut-nurutnya, ya harus wajib kasih hadiah yang sering itu. Kalau enggak ya keterlaluan masalahnya. Wong kita wajib membahagiakan, ya makan lauknya asal, jajannya kurang, umpamanya diajak jalan-jalan orang, hidupnya sangat teramat sederhana umpamanya, tiba-tiba nurut banget surganya istri kan. Tapi buat kitanya di mana coba? Ini dari sisi itu supaya kita ini sanggup memanage hati kita. Biarkan dia rewel, yang penting kita tetap ridho. Akhirnya bareng-bareng lumayan. Dia berarti memberikan kita dengan rewelnya, kita memberi dia dengan sabarnya. Kan sama-sama. Jadi sama-sama memberikan nilai plus. Dengan rewelnya istri kita, kita punya poin. Kan begitu kan? Dengan sabarnya kita bertiridho, tetap istri kita juga punya poin. Aman jadinya sama. Wong surganya perempuan kan dari suaminya. Jangan gampang saya sama dengannya kalau kalau istri rewel kita nyari, wah ya jadi udah. Nah ini supaya melihat semuanya itu menjadi peluang baik untuk kita semuanya. Nah balik lagi, ala tahammulil balaya. Terus apalagi wala masyaqqati jitinabil ma'asi, termasuk juga sabar terhadap beratnya meninggalkan maksiat. Berat mas. Kalau panjenengan biasa ngaji, biasa sholat berjamaah lagi, biasa puasan kemis, ya saya nggak kaget lah. Tapi yang buat yang nggak biasa, masya Allah. Pertanyaannya gampang kok. Di sini ngaji, di sono organ tunggal, tinggal jawab doang. Pilih mana? Kalau jenengan ngomong pilih ngaji karena biasa, coba yang nggak biasa, berat itu ninggalin itu. Tapi terpaksa bisa ninggalin, ini penuh dengan kesabaran. Masyaqqah termasuk juga sabar terhadap apa sih ya, sakit yang memang itu muncul dari sesama. Jadi apa sih pilaran makhluk itu? Ya kita kan entah itu lewat omongan atau perilaku semacam apa, kan kita namanya makhluk berinteraksi sosial, bersinggungan dengan itu mesti mendapatkan pemandangan atau mendapatkan satu sikap yang kemudian hati kita ini tergores. Itu harus dikelola. Ya itu dengan sabar itu. Kalau tidak, la dinalah, udah gitu aja. Agamanya nol maksudnya begitu. Gampang sewot, bentar-bentar jengkel. Ya rumus jelas Rasulullah dalam sabdanya, muslim itu apa sih? Muslim itu orang yang muslim lainnya itu terselamatkan dari lidah dan tangannya. Nah, itu muslim. Dan mukmin dia saudaranya mukmin, laksana satu bangunan. Itu kan esensinya kan itu. Tiba-tiba kita nggak sabar, ya berantem lulu, nol, begitu aja. Yang dimaksud ladina itu yu'taddabi. Jadi kalau yang dimaksud bukan berarti dia terus kafir, enggak begitu maksudnya. Agamanya itu kayak nggak dihitung maksudnya begitu. Ladina, tidak ada agama lahu baginya yu'tadda yang bisa dihitung. Jadi maksudnya lah cemen lah, masih cemen gitu. Terus wa man la wara'alah, dan siapa orangnya yang kurang selektif, bahkan tidak selektif. Waro'a itu maksudnya wira itu apik, saya maknanya itu. Kalau mau makan
ya kalau bukan haknya nggak dimakan. Kalau belum yakin ini halal, nggak berani makan dia. Itu wara'. Namanya wirai. Kalau di sini kalimatnya waro'a. Anggaplah makna kita mah selektif dalam makanan, pakaian termasuk ya pendapatan kita usaha ini. Nah, ketika umpamanya seseorang tidak seperti itu, la zulfalah, maka dia tidak punya martabat kedudukan di sisi Allah. Wis apa bae digares masalahnya. Sing penting warung, sing penting akeh, sing penting turu lali, bodoh, urusan ini bukan hak kita, urusan nomor sekian. Nah, itu namanya tidak wirai. Yang model begini la martabalah, la martabatalah, nggak punya derajat baginya indallah, di sisi Allah. Itu nasihat yang sebenarnya itu jenisnya cuma 3 modelnya, yang insya Allah gampang dicerna, dan itu semua sudah paham. Laksain lainnya yang berat kan, ngelakon ini sing kangelan, sebenarnya mau paham semuanya. Ini erat kaitannya dengan kehidupan kita masalahnya. Kita dengan anak, kita dengan istri, kita dengan mertua, kita dengan orang tua, kita dengan tetangga, itu sangat bersinggungan. Karena mau nggak mau kita hidup berbangsa manusia, nggak mungkin kita hidup sendiri, itu nggak mungkin, nggak bisa kita hidup sendirian. Kalau umpama kita melesat ke hutan nih, lah ya nilainya juga enggak, artinya nilai enggak itu maksudnya ya pantas saja begitu, tiba hidupnya sendirian. Nah, kita di tengah-tengah lingkungan, tengah-tengah masyarakat. Maka poin apa sih 2 nasihat ini yang jenisnya 2 macam, 3 macam ini mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ada nasihat dari seorang, ini ada penjelasan terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada pertanyaan, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Udah maknanya begini deh, apa sih sesuatu yang membuat engkau itu punya kedudukan khalil? Khalil itu kekasih. Nabi Ibrahim kan terkenal Khalilullah, dijuluki juga Abul Anbiya karena memang bapaknya para nabi dan punya pangkat Khalilullah, kekasih. Nabi Muhammad Habibullah. Dijawab oleh Nabi Ibrahim bi thalathati asya'a, dengan 3 perkara. Diulangi, Nabi Ibrahim ditanya satu ketika, anggaplah begini, wahai Nabi Ibrahim, panjenengan itu gadah pangkat Khalilullah, itu emang itu bagaimana sih mulainya? Caranya dengan cara apa? Itu kira-kira begitu pertanyaannya. Bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila, dengan apa engkau mendapatkan pangkat Khalilullah? Udah dijawab dengan 3 perkara. Kita kalau mau ngikutin silakan, ya cakep ini. Jadi bahasa silahkan itu ya sebisa mungkin lah. Kalau persis ya nggak bakalan sebisa. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku memilih perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. Nah, gimana itu caranya? Gambaran yang paling sederhananya, pada saat kumandang adzan berarti panggilan sholat untuk menghadap, jelas ini adalah perintah Allah. Padahal di rumah juga masih ada perlu, entah ngomong cucu, entah masih memperhatikan berita, nggak ngomong sinetron nggak, atau ada kepentingan yang lain. Tapi karena Allah sudah memanggil, waktu sudah tiba, kalahkan. Padahal di rumah masih ada urusan. Saya punya tamu, bawa tamunya, sama-sama muslim
Saya punya cucu gantian sama istri, berarti neneknya. Pokoknya ada solusi, pasti ada solusi. Nah, ini Nabi Ibrahim itu milih mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Ya, buat contoh kayak tadi lah, kalau kita ini, saya maghrib sampai isya ini, ya masalahnya mau datang langganan umpamanya, tapi ada perintah Allah. Uang timbang nggak tiap malam, paling ya sebulan berapa kali umpamanya. Nah, ini mendahulukan. Terusin Pak ya, ini 3 macam doang supaya selesai. Terus yang kedua, wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Ini nih, aku nggak pernah bingung dengan apa yang Allah telah tanggung untukku. Ini Nabiullah Ibrahim. Wa ma tamamtu, aku nggak pernah bingung. Bima, dengan apa saja, takaffalallahu li, yang Allah telah tanggung untukku. Ngapain bingung? Semuanya sudah dijamin oleh. Nah, ini agak berat kayaknya, ini agak berat ini. Ay ma qumtu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Dalilnya Quran. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wis langka gegermetan sing ana ning muka bumi, wis pasti Gusti Allah wis ngai rezekine. Wis dijamin itu. Kalau ilmu nggak ada jaminan, kalau rezeki sudah ada jaminan. Pokoknya jaminan bahwa kemudian kita bergerak ikhtiar, itu wilayah ibadah kita. Pengen pahala, ya usaha. Khusus punya pahala tersendiri. Tapi soal rezeki bisa ada coretnya. Wes A kaya, B setengah miskin, C miskin. Kira-kira gitu. Sudah di sononya. Bahwa kita berkarya, ya entah itu dagang, kerja dan seterusnya, itu wilayah-wilayah ikhtiar yang punya nilai tersendiri di hadapan Allah. Nggak sia-sia. Nah, ini Nabiullah Ibrahim, aku nggak bingung ngapain mikir sesuatu yang sudah jadi jaminan Allah. 2. Yang ketiga, wa ma ta'assaitu, aku tidak makan waktu sore. Wa ma taghaddaitu, dan aku juga tidak makan di waktu pagi, illa ma'adzaif, kecuali bersama tamu. Gampang kayaknya ini, gampang ini yang ini. Kalau ada tamu, kalau nggak ada cari, begitu. Nabi Ibrahim mencari supaya makan bareng dengan orang, apalagi orang yang kelaparan, umpamanya yang lagi memang lagi butuh makan. Ini diceritakan di sini, Ruwiya an-Nawa alaihi salam, diceritakan sungguh Nabi Allah Ibrahim itu mencari teman makan tuh kana yamsi mailan aw mailaini. Beliau berjalan 1 mil atau 2 mil sekedar mencari teman untuk teman makan. Litolabi man ya'kul ma'ahu alaihi salam, hanya karena mencari orang yang bareng-bareng pengen nemenin makan. Jadi beliau nggak betah makan sendiri rupanya. Mau dari rumah sini ya nyari ke lapangan, nggak ada ke sono. Jadi 2 mil, 1 mil itu apa sih? Ya ada keterangan 4.000 langkah 1 mil tuh. Kalau 2 mil 8.000 langkah, ya hampir 4 kilo. Nyari orang sekedar pengen nemenin. Itu riyadhah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sehingga beliau dijuluki Khalilullah. Mudah-mudahan manfaat lah, walaupun kita nggak bisa niru semuanya, ya paling sepersekian lah. Masih di daerah Sunda, Jawa masih. Dulu zaman kita dulu, saya aja nggak tahu kalau apalagi zamannya bapak-bapak yang sepuh. Saya ingat masih kecil tuh makan tuh di teras, di balai, ada orang makan ditawarin. Ya entah ajak Jawa atau yang jelas dulu begitu di teras. Orang mas makan mas. Dulu saya ingat masih kecil. Sekarang ngumpet di dapur. Itu nggak tahu Pak Yan ngalamin begitu nggak di kampung itu? Di kampung dulu bener ya Pak ya? Jadi makan itu sengaja di balai, orang lewat buru berhenti. Ada yang nurut, ada yang kebetulan. Alhamdulillah memang saya pengen makan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa sallih auladana waqfir amwalana wa yassir lana umurana waghfir lana dhunubana. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.